Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh naikkan pujian ini begitu indah di awal tahun ini. Apapun yang terjadi di tahun 2021 ini, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kami tidak tahu dalam tahun 2021 ini, kami pegang janji firman-Mu bahwa penyertaan Tuhan, Engkaulah Immanuel, Allah yang menyertai kami selama-lamanya. Sebab kami adalah orang-orang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu untuk meneguhkan kami agar kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan memampukan kami untuk tetap setia dan taat melakukan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati kami, urapi kami, sehingga kami boleh layak dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja, memberkati setiap kami jemaat Tuhan yang duduk mendengarkan firman-Mu, sehingga kebenaran yang hamba sampaikan adalah isi hati Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak roh yang tidak berasal dari Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa memberkati kami di pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita, shalom Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita bersyukur kita boleh masuk di tahun 2021. Itu semua karena kemurahan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Kita bersyukur Tuhan boleh menyertai kita di tahun 2020 dan kita boleh memasuki tahun 2021. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita penuh dengan sukacita di awal tahun ini. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai kita di tahun 2021. Jika Tuhan boleh menyertai kita di tahun 2020, saya percaya di tahun 2021 Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Kita tidak tahu di tahun 2021 ini apa yang akan terjadi bagi saya dan saudara. Masa depan saya dan saudara ada di tangan Tuhan. Amin. Tapi kita mau dekat dengan Tuhan, sebab Dia yang menuntun kehidupan saya dan saudara. Di 2020 yang lalu, tahun 2020 Desember, saya dengan Stephen Rowe, kami sharing cerita di motor. Saya sangat diberkati sebenarnya dengan kesaksian dia cerita secara singkat saja bagaimana kita bersyukur kita boleh hidup dan memasuki tahun 2021. Ada begitu banyak orang-orang terkasih kita dipanggil Tuhan di tahun 2020. Dia cerita ada bapak terkasih, kita di akhir tahun 2020 kita mau tutup tahun, mau kunci tahun. Oh, beliau sudah tutup kunci tahun duluan karena Tuhan panggil. Tapi kita bersyukur di tahun 2021, itu artinya Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk memasuki tahun 2021. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari saya mengajak kita membuka bersama. Di tahun lalu saya khotbah New Life, New Year, New Life, tahun baru, hidup baru. Dan awal tahun ini saya akan khotbah mengantarkan kita untuk memasuki tahun ini dengan kebenaran, jangan khawatir akan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buka bersama di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. 34. Firman Tuhan berkata, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendadangi rumput di padang, di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara yang membaca serta melakukan firman Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu jika mungkin suara saya agak sedikit berbeda, karena kurang lebih 1 bulan saya kehilangan suara saya, dan bersyukur boleh berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kenapa saya memilih tema ini, jangan khawatir akan hidup? Karena dalam lembaga Barna Group Research yang dibuat oleh lembaga Barna membuktikan 50-60% orang Kristen frustasi, kecewa, putus asa, depresi, stres, semua karena rencana mereka gagal di tahun yang lalu. Bukan mereka tidak tahu apa yang terjadi di tahun yang 2021 ini kita memasuki. Kita melihat setelah 2,5 bulan Maret, pertengahan Maret, pandemi menggoncang dunia, bahkan Indonesia termasuk. Meluluhlantahkan semua aspek. Sekolah ditutup, tempat ibadah ditutup, tempat usaha ditutup, dan semua ditutup karena pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, semua ini terjadi menjadi pelajaran apa bagi saya dan saudara di tahun 2020? Menjadi bukti bahwa manusia tidak dapat mengetahui masa depannya. Amin. Nah, sekarang kita telah memasuki di tahun 2021. Ternyata pandemi juga belum berakhir. Masih ada. Tetapi kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi doa dan harapan saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan, kita memulai tahun 2021 dengan harapan semoga di tahun 2021 ini kita dalam keadaan baik. Amin. Kita mengalami janji dan mujizat Tuhan dalam perjalanan 2021. Tentu dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 pasti ada banyak tantangan, hal yang terjadi. Tetapi 2021 ini marilah saya mengajak saudara, janganlah kita khawatir. Amin. Kita tetap percaya. Nah, bagaimana kita akan lihat kebenaran firman Tuhan? Bagaimana supaya kita dapat mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan saya dan saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Ada 3 cara agar kita dapat mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, mari kita bisa lihat di dalam ayat 27 dan 34. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang pertama adalah kita sadar bahwa kekhawatiran tidak bermanfaat apa-apa, malah memperberat hidup saya dan saudara. Amin. Betul Bapak Ibu? Kita khawatir tapi memperberat kehidupan saya. Ada pernahkah Bapak Ibu pernah khawatir masalah besok selesai, masalah langsung selesai, atau mungkin kita khawatir kita bisa tidur tenang? Tentu tidak. Itulah sebabnya justru Alkitab berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Yesus tekankan dalam khotbahnya di bukit tentang kekhawatiran, bahwa kekhawatiran tidak bermanfaat sekalipun bagi saya dan saudara. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu di dalam Kristus, dan pasti kita tidak mengalami kekhawatiran. Amin. Kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Tetapi yang sering kali yang terjadi dalam kehidupan kita, ada monster-monster pribadi yang sering muncul, adalah pikiran saya dan saudara. Amin. Kita kadang lalu berpikir, wah, apa yang akan terjadi? Kemarin pemuda sharing di pantai untuk membuka awal tahun pelayanan. Ibu Gembala khotbah tentang fokus kepada Tuhan. Dan salah satu pemuda sharing bahwa tahun 2021 dia mau membuka usaha. Saya bilang kepada dia, silakan kamu lakukan di tahun 2021, ya. Itu niat yang baik. Jangan pikir, oh, untung rugi. Niatmu dulu. Pikir dulu apa yang kamu bisa lakukan di tahun 2021. Jangan pikir untung rugi, tapi pikir niatmu dulu, bagaimana bisa jalan. Itulah sebabnya pemikiran kita kadang menjadi penghalang dalam kekhawatiran kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang Nick Sigman, cerita yang menarik bagaimana dia kerja di sebuah tempat pendingin daging. Dia kerja di sana. Setelah dia melihat semua daging yang dibekukan di sana, setelah dia selesai bekerja, dia mau keluar dari tempat pendingin itu. Akhirnya dia terkunci di sana. Dia tidak bisa keluar, dia panik, dia takut. Bagaimana saya bisa keluar? Ruang pendingin ini mengunci saya dari dalam. Saya tidak bisa keluar. Dan akhirnya dia menulis sebuah surat untuk disampaikan oleh keluarganya. Di dalam surat itu dia berkata, di dalam ruangan ini saya sangat dingin. Waktu nanti kalian membaca surat saya sudah dalam keadaan mati. Saya cinta kalian semua. Setelah apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah dia menulis, pagi-paginya dia mati dan ruang pendingin itu dibuka, lalu orang itu mati. Orang melihat ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, suhu di ruangan sebenarnya sedang mati pada saat itu. Tidak ada dingin yang keluar, suhu normal. Tetapi yang membuat pria ini mati adalah pemikirannya sendiri. Kadang pemikiran kita beku, sama seperti di Sigma, sehingga dia mengalami kematian. Kadang kita berpikir, kita khawatir, malah justru kekhawatiran saya dan saudara mematikan semangat kita. Justru dalam kekhawatiran kita berpikir melumpuhkan semangat juang saya dan saudara. Justru dalam pemikiran saya dan saudara, justru melumpuhkan semangat kita, kesehatan mental kita, fisik kita, membuat kadang kita menjadi sakit. Apakah kita lihat firman Tuhan pagi ini? Kita jangan khawatir. Amin. Karena kekhawatiran tidak ada manfaatnya bagi saya dan saudara. Justru membuat kita menjadi sakit. Kita berpikir apa yang terjadi tahun 2021. Jalan, lihat, pandang Tuhan. Tuhan akan bekerja bagi saya dan saudara. Amin. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana 3 cara kita mengatasi kekhawatiran. Karena kita sadar bahwa kekhawatiran tidak bermanfaat apa-apa, malah memperberat hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran kita? Kita lihat di dalam ayat 26, di sana dikatakan demikian. Pandanglah burung-burung di ladang, di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di dalam ayat 28 dikatakan juga demikian.
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kita lihat juga di ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Yang kedua adalah yakinlah akan pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Yakinlah akan pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara di tahun 2021. Jika Tuhan bisa menyertai saya dan saudara di tahun 2021, kita terus percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita di tahun 2021. Amin. Bapak Ibu, itulah sebabnya mari kita percaya bahwa Kristus memelihara saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Itulah sebabnya Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Tuhan dalam doa dan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Jika bunga, burung saja Tuhan bisa pelihara, apalagi saya dan saudara. Sebagai manusia, mereka tidak diselamatkan, tetapi saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Itulah yang paling sangat berharga dalam kehidupan saya dan saudara. Malaikat tidak diselamatkan, bunga tidak diselamatkan, hewan pun tidak diselamatkan. Hanya manusia yang bisa diselamatkan oleh Tuhan. Bayangkan, bukan hanya diselamatkan, dipelihara oleh Tuhan. Janganlah kita khawatir. Tuhan menyertai saya dan saudara di tahun 2021. Yang ketiga, saya cepat saja. Yang ketiga, bagaimana cara kita bisa mengatasi kekhawatiran di dalam firman Tuhan. Ayat 33. Kita lihat di sana ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi saya dan saudara. Waktu kita prioritaskan, utamakan Tuhan, maka semuanya di dalam konteks Alkitab, makanan, pakaian, dan minuman Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kita jangan salah tafsirkan ayat ini. Kadang ayat ini disalah tafsirkan. Kata semuanya itu mungkin helikopter, ya, rumah mewah, mobil dan sebagainya. Tidak, sesuai ayat konteks adalah makanan, minuman, dan pakaian Tuhan kasih buat saya dan saudara. Amin. Itulah sebabnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Saya selalu diberkati dengan kesaksian dan teladan dari orang tua saya. Tidak berpikir Tuhan kasih rumah, ya tidak berpikir ada rumah, tapi Tuhan kasih. Tidak berpikir ada mobil, lewat saja mobil lewat. Dia selalu cerita mobil lewat saja, beliau sampai kayak mau terbang ke belakang. Tidak mau beli mobil, tapi Tuhan kasih mobil. Itulah cara Tuhan. Selalu beliau sampaikan buat kami anak-anak, cari Tuhan, utamakan Tuhan, maka Tuhan akan pelihara hidup saya dan saudara. Mengapa saya dan saudara harus cari Tuhan terlebih dahulu? Karena yang pertama, supaya kita jangan khawatir. Kalau kita tidak cari Tuhan, pasti kekhawatiran melimpah hidup saya dan saudara. Tapi kalau kita cari Tuhan, saya dan saudara percaya bahwa kita tidak akan khawatir. Dan yang kedua adalah tanda saya dan saudara kenal Tuhan. Coba lihat ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itulah sebabnya kenapa kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Menjadi bukti tanda bahwa saya dan saudara kenal Tuhan. Amin. Saya kenal Bapak Thomas, Bapak Thomas kenal saya. Kami dua adalah hubungan keluarga, anak dan bapak. Bapak tahu saya tahu anak. Kita selalu komunikasi, selalu dekat. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan tahu kita, tapi kita belum tentu tahu Tuhan. Kenapa? Kita tidak pernah membangun hubungan dekat, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Malah kita tinggalkan Tuhan, memikirkan hal-hal duniawi. Itulah sebabnya di tahun 2020 ini saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari utamakan Tuhan, maka Tuhan akan pelihara saya dan saudara. Amin. Di tahun 2021 ini, mari kita utamakan Tuhan. Prioritaskan Tuhan, utamakan Dia dalam segala kehidupan kita. Kalau suami, Bapak ayo kita ke gereja, ayo kita baca firman, ayo istri, anak-anak, mari kita baca firman, utamakan Tuhan. Maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan begitu baik bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya saya bersyukur dengan pujian tadi yang kita telah naikkan bersama. Apapun yang terjadi dalam hidup ini,
tak pernah kita ragu. Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Kita mau tetap datang kepada Tuhan sebab Dia baik bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa dan bersyukur akan firman Tuhan. Dan saya minta Bapak Gembala akan membawa kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat janji firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa kami tidak perlu untuk khawatir, karena kekhawatiran adalah hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ketiga hal yang kami belajar pagi hari ini, bahwa kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa, tidak ada manfaat bagi kami untuk khawatir, hanya mendatangkan sakit, penyakit bagi kami, hanya membuat kami menjadi orang-orang yang meragukan kuasa dan pemeliharaan Allah. Oleh sebab itu kami diminta untuk tidak boleh khawatir, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Waktu kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, waktu kami menjaga hati kami, maka kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan waktu kami memprioritaskan Tuhan, itu tanda bahwa kami kenal Engkau dengan sungguh. Kami punya hubungan yang indah dengan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai biji mata Allah. Kami wajib untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi corong Allah bagi setiap umat Jemaat-Mu. Tuhan pulihkan terus kondisi suara hamba-Mu, memberkati penulisan tesisnya, memberkati masa depannya, memberkati keluarga orang tuanya. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan hamba-Mu. Mengucap syukur buat kebenaran ini, biarlah firman ini akan menjadi rema yang akan membawa kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam tahun yang baru ini kami mau melangkah dengan pasti bahwa bersama dengan Tuhan kami cakap untuk melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi terang bagi kaki kami, jalan bagi jalan-jalan kami. Dan kami mau melangkah dengan kepastian iman yang teguh bersama dengan Tuhan. Berdoa dan menyerahkan setiap umat jemaat-Mu di tempat ini, setiap pribadi, keluarga, rumah tangga yang hadir di pagi ini dan telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan baru, sehingga kami akan sama seperti burung Raja Wali yang menantikan Tuhan, dan Tuhan membuat perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Memberkati keluarga Bapak Thomas Dali, memberkati semua anak-anak, ibu dan bapak, keluarga besar yang ada bersama dengan hamba-Mu. Kami ingat Ibu Ika dan suami, keluarga yang hadir di pagi hari ini, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Victor Waryori. Tuhan memberkati keluarga Elsa Usmani. Kami terus berdoa untuk Bapak Franky Usmani, keluarga Lengkong. Kami ingat keluarga hamba-Mu Bapak Heru Mugu, keluarga Martin Magablo. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan Tuhan Yesus keluarga Bapak Daniel Kelambe, keluarga Hendra Kelambe. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga Ibu Tito, Tuhan Engkau berkati. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga besar Bapak Matius Pigai. Kami ingat orang tua terkasih dengan kondisi mata hamba-Mu, Tuhan terus pulihkan. Rencana untuk ada di dalam operasi, dana biaya yang dibutuhkan, kiranya Tuhan menolong. Kami menaruh hamba-Mu dengan rencananya juga untuk kembali ke kampung halaman. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati hamba-Mu. Memberkati keluarga Bapak Nikanor Pigai. Kami mengucap syukur buat pekerjaan-pekerjaan hamba-Mu di kabupaten bersama dengan Polri. Di sana Tuhan memberkati. Kami sudah melihat bagaimana banyak hal Tuhan buat dalam kehidupan keluarga ini, secara khusus dalam kehidupan hamba-Mu Pak Nikanor. Kami mau terus berdoa, kiranya Tuhan memulihkan, menjadikan hamba-Mu berkat buat pimpinan, berkat buat teman sekerja,
adik-adik lettingnya, bahkan berkat buat keluarga besar yang ada. Kami berdoa otoritas wibawa dan semua promosi yang Tuhan taruh di depan, mari Bapak Engkau berkati. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Andres Janepesi. Kami ingat orang tua kekasih yang ada dalam kondisi stroke ringan, mari juga Tuhan berkati. Badan sebelah kiri yang tidak bisa bergerak, kami berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus, pemulihan terjadi sehingga hamba-Mu boleh bangun dari kursi roda dan dapat bergerak, dapat berjalan, dapat melangkah, kuat kembali, sehat kembali. Dan tahun 2021 ini menjadi tahun keberkatan bagi Opa Janepesi. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Denny Patiasina, keluarga Rian Kipu, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Kami ingat Tuhan, hari ini keluarga besar Kipu Watimena yang ada dalam suasana duka karena terpanggil orang terkasih kami, Ibu Magdalena, kami taruh dalam tangan Tuhan. Rencana untuk pemakaman sebentar pada jam 10 pagi, Tuhan berkati semua prosesi pemakaman keluarga besar yang ada, Tuhan yang Kau berkati. Kami mengucap syukur dan menyerahkan juga Tuhan Yesus keluarga Bonifas Besi Timur. Kami ingat kerinduan Bapa yang akan kembali, Tuhan Engkau berkati usaha daripada hamba-Mu, rumput laut yang sedang dikerjakan, Tuhan tolong sehingga semua berhasil. Oh Tuhan, cuaca panas yang begitu luar biasa membuat ada banyak kegagalan dari panen rumput laut ini. Kami berdoa biar apa yang dikerjakan oleh tangan hamba-Mu Tuhan buat berhasil. Dan rencana kembali untuk bersama-sama dengan keluarga yang ada di Sorong, mari Tuhan Engkau berkati. Kerjakan kekuatan umur panjang, kesehatan baru bagi hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh kembali ke tengah-tengah keluarga, istri dan anak-anak tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Jonathan yang ada di Semarang dalam masa liburnya, Tuhan berkati, akan kembali dalam beberapa hari ini. Ibu yang masih tinggal, adik kekasih Nina yang masih ada bersama dengan keluarga, mertua juga Tuhan tolong sehingga dapat kembali dengan cepat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Densus Tahulendi, keluarga Ohi Timur, keluarga Nemberi, Bapak Tinus Row, Bapak Frankie Row. Bahkan kami berdoa untuk semua anak Tuhan. Kami ingat seorang ibu yang beberapa minggu ini masuk 2 kali. Dan kami mau berdoa untuk hamba-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah kehadiran hamba-Mu di tengah-tengah Jumat ini juga boleh menjadi keberkatan. Pelayanan di tempat ini menguatkan dan meneguhkan hamba-Mu. Dan kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, Kau berkati. Kami menyerahkan seluruh Jumat yang tidak hadir hari ini. Dalam kondisi apapun mereka, kami mau taruh mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu sekeluarga. Pakai mereka dan jaga lindungi semua jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan yang sedang kami kerjakan hari ini. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan finishing. Masih banyak hal yang harus kami kerjakan. Dan kami mau mengucap syukur. Kami percaya bahwa di dalam tahun yang baru ini Tuhan akan menolong kami sehingga pekerjaan ini dapat berjalan dan diselesaikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati tukang-tukang yang ada, memberkati panitia, memberkati semua jemaat Tuhan yang menjadi donatur. Dari tempat ini kami mau berdoa untuk Bapak Frankie Row, Bapak Ayub Rumah Ropen, Rum Koren, Bapak John Candy, Bapak Demetrius Hepon, Bapak Franz Kirihio, Bapak James Hepon, Bapak Nelson Hepon, Bapak Yosua Lawari, Bapak Ferry Hepon, Cornelis Candy, Marlon, Soleman. Kami juga mau berdoa untuk Roni, Glenn, Nando, dan Chris. Tuhan memberkati ke-16 tukang yang ada ini. Dan Tuhan menolong mereka sehingga kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan kerjakan senantiasa sehingga mereka dapat menyelesaikan pembangunan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur dan terus berdoa untuk kota dan bangsa kami, pemerintah kami Indonesia. Kami menyerahkan Pak Presiden dan semua jajaran yang ada, gubernur, wali kota. Kami berdoa untuk para bupati, camat, distrik yang ada, lurah, kelurahan yang ada, Tuhan berkati. Bahkan RW dan RT, Tuhan Engkau berkati. Seluruh Indonesia, kami berdoa biarlah pemulihan terjadi. COVID-19 yang sementara masih melanda kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa kekuatan dan pemulihan akan menjadi bagian daripada setiap anak Tuhan
yang berseru kepada nama Tuhan. Vaksin yang sedang diturunkan sudah ada di setiap provinsi, Tuhan berkati. Ada banyak keraguan, ada banyak kekhawatiran Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Tuhan Engkau Allah yang bekerja untuk berdatangkan kesembuhan, pemulihan bagi kami. Oleh sebab itu kami mau perkatakan berkat buat Indonesia, pemulihan terjadi buat Indonesia, pemulihan terjadi buat Papua Barat, pemulihan terjadi buat seluruh provinsi yang ada di tanah air kami. Dan kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Kota Sorong secara khusus diberkati oleh Tuhan, Kabupaten Sorong diberkati oleh Tuhan. Kami ingat Bapak Ketua Umum kami yang hari ini terkapar karena COVID Tuhan. Tuhan memberkati Pendeta Daniel Ronda dan keluarga dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk beberapa staf yang juga mengalami sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan kami mau berdoa untuk beberapa ketua wilayah di Kalimantan, di Bali, di Jasur yang juga terkapar, Tuhan jamah dan pulihkan. Dan kami berdoa secara khusus menyerahkan Papua dan Papua Barat, mari juga Tuhan berkati. Seluruh umat gereja Tuhan yang ada di Kasus Kepala Burung, Tuhan Engkau memberkati. Kami ingat pembangunan kantor Kasus yang telah berjalan kembali, pemasangan kap, pemasangan lantai tehel di lantai 1, lantai 2. Bahkan kami berdoa untuk pembangunan guest house yang sedang dikerjakan. Mari Tuhan tolong sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk beberapa hamba Tuhan yang sedang ada di dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Mereka yang mengundurkan diri, Tuhan tolong mereka. Teguhkan hati mereka untuk ada di dalam pelayanan. Dan kami mau berdoa, biarlah kasih daripada Tuhan sendiri mengalir dan memenuhi setiap hamba-hambamu, memberkati kehidupan rumah tangga dan pelayanan mereka, dan menjadikan mereka berkat bagi setiap umat jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan mereka gembalakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tahun yang baru ini kami mau perkatakan berkat bagi setiap keluarga jemaat Elroy. Kami mau perkatakan berkat bagi generasi kami, mereka yang ada kuliah di luar, yang ada di dalam kota ini. Tuhan berkati, mulai dari perguruan tinggi sampai di PAUD, di TK. Tuhan berkati mereka, dan biarlah mereka boleh berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jaga dan lindungi kemah-kemah kediaman kami, dan kiranya berkat-berkat-Mu yang melimpah menjadi bagian daripada setiap rumah tangga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, buat kami menjadi pribadi-pribadi yang teguh, berakar, kuat di dalam Tuhan, menjadi bertambah di dalam Tuhan. Dan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang terus Tuhan temukan layak dan berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyampaikan syafaat ini, syukur kami, dan kiranya Tuhan Engkau menolong dan menjawab kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.